itu adalah dari keinginan hati Bapak. Apabila Tuhan mengutus kita ini Tuhan, kami boleh belajar Tuhan untuk kami boleh semakin lagi dikuatkan Tuhan, iman kami dapat kami Bapak. Dan Tuhan, Kau pimpin kesukaan di awal hingga akhir Tuhan, biar Kau yang akan menjamah sepak hati kami Tuhan, kami boleh menerima kebenaran-Mu Tuhan. Dan nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Oke, thank you. Kita akan coba melanjutkan. Saya hari ini buka masker karena sudah mulai diizinkan gitu ya. Walaupun di ruangan tertutup karena jaraknya juga cukup jauh. Kita akan coba melanjutkan. Kita buka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 2 ya, sorry. Pentakosta ya, hari pencurahan Roh Kudus ya. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kita akan coba baca terlebih dahulu. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu ganjil, saya yang genap. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun non-agama Yahudi, orang Greka dan orang Arab, kita mengenal mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangguk-mangguk sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah, ketika kita tahu pada waktu Tuhan Yesus diangkat ke surga, maka Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14, 15, 16 gitu kan, Tuhan Yesus berbicara mengenai yang dijanjikan penghibur gitu ya, yang kita sudah sempat pelajari, yang kita sudah sempat bahas gitu ya. Jadi pada waktu itu, nah inilah tiba saatnya ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, lalu mereka berkumpul, mereka berdoa, bersekutu, lalu hari Pentakosta ya. Jadi hari Pentakosta ini hari ke-10-nya Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya, yang seringkali pembahasan di dalam Kisah Para Rasul ini dipelintir gitu ya, atau dipakai oleh beberapa mimbar oknum-oknum yang membahas mengenai bahasa-bahasa roh gitu ya, atau berbahasa roh. Kalau kita lihat di ayat yang tadi sudah kita baca, kita tidak melihat ada yang dinamakan bahasa roh gitu ya, yang tanda petik dengan yang mungkin bla 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 gitu ya. Tidak ada, karena Alkitab di sini tadi kita jelas gitu ya. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka ini orang Galilea? Kok mereka bisa berkata-kata atau berbahasa di dalam bahasa kita masing-masing? Kita yang dari Frigia, Pamfilia, Mesopotamia, Arab, bener gak? Kok bisa ya kira-kira gitu? Nah, tidak ada bahasa yang tidak dimengerti. Tetapi ketika pada waktu itu udah lama ya kita tahu bahwa Torrento Blessing gitu ya, dengan dulu ya dibawa dari Amerika sana, ada kegerakan bahasa roh, Torrento Blessing dan lain sebagainya.
Itu justru waktu mereka berkata-kata, kita nggak ngerti. Benar ya? Bahasa bla 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 dianggap bahasa roh, misal membuat kita nggak ngerti loh. Apakah itu bahasa roh gitu ya? Katanya Roh Kudus tercurah. Ketika kita lihat di hari Pentakosta, kita sudah baca tadi barusan, tidak ada tuh bahasa yang dikatakan demikian. Justru mereka jadi ngerti, kok bisa ya mereka berbahasa. Misalnya saya orang Jawa, kok dia bisa ya misalnya si Yohanes bahasa Jawa loh. Ngerti gak? Yang jadi saya ngerti gitu loh. Oh, kok bisa ya bahasa masing-masing, bayangkan Bapak Ibu ya. Jadi Roh Kudus tercurah gitu kan, bukan bicara bahasa roh diberikan. Bukan berbicara bahasa yang roh yang tadi, yang bla 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 tadi lah ya. Bukan seperti itu. Jadi bahasa roh di sini apa gitu kan? Tidak ada tulisan bahasa, berbahasa. Ya kan? Bahasa itu kan artinya suatu bunyi ya. Kalau kita tahu bahasa kan bunyi ya, bunyi yang akhirnya dimengerti. Itu kan bahasa. Misalnya saya ngomong sesuatu, saya ngomong ini kan bunyi yang akhirnya memiliki arti, ya kan? Tidak ada tuh. Di dalam bagian lain Rasul Paulus juga pernah singgung, nada aja nih, musik ya kan, ketika dibunyikan ya, diperdengarkan, artinya bersuara, itu pasti ada artinya. Ya. Di bagian lain. Nah, di sini kita melihat bahwa Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan. Yang terjadi adalah mereka di ayat ke-11, perhatikan lagi, saya akan coba petik saja. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Gitu loh. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan perbuatan besar, artinya mereka mengetahui mereka ini adalah saksi gitu loh. Jadi pada waktu itu mereka langsung tampil keluar. Di ayat ke-14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Akhirnya dia berkhotbah ya. Ayat berikutnya khotbah Petrus. Ya kan? Nah, ada satu keberanian yang akhirnya pada waktu itu sebelumnya mereka di soto atas, mereka ketakutan tanda petik gitu ya. Dalam situasi yang masih belum kondusif, yang mereka juga masih menjadi incaran daripada orang-orang Yahudi dan juga yang maksudnya yang menolak Kristus gitu ya, tentara-tentara Romawi dan lain sebagainya gitu loh. Lalu pada waktu Roh Kudus tercurah, lalu Petrus dan ke-11 rasul tampil berkhotbah, berbicara, berani berbicara. Bayangkan Bapak Ibu. Inilah daripada keberanian ini dari mana? Karena Roh Kudus berikan mereka. Yang pertama kita pencurahan Roh Kudus, maka Roh Kudus memberikan kita suatu keberanian. Rasul-rasul menjadi berani tampil di muka. Ya, berani tampil di muka. Dari khotbah Petrus akhirnya terbentuk gereja, jemaat mula-mula. Nah, makanya pencurahan Roh Kudus adalah hadiah terbesar yang Allah berikan buat gerejanya. Hari jadinya gereja itu yaitu waktu hari Pentakosta. Roh Kudus tercurah, itu hadiah bagi gereja karena di situ akhirnya terbentuk gereja. Orang-orang percaya yang mendengar firman berkumpul dengan keberanian, ya. Bayangkan ya, yang sebelumnya mereka takut masuk ke pintu-pintu rumah lain sebagainya gitu ya. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, maka Roh Kudus itu memberikan mereka keberanian tampil memberitakan Injil, Bapak Ibu. Ya, kalau orang yang saat ini Anda dan saya gitu ya, sudah terbentuk ini gitu ya, Roh Kudus tidak tercurah lagi. Di hari Pentakosta itu adalah perawalan dan sampai selama-lamanya. Tidak lagi nanti ketika Roh Kudus tercurah kita peringatin karena Roh Kudus hari ini tercurah, makanya pas nanti Pentakosta ada pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah tercurah. Kalau Anda dan saya memperingati misalnya kita dengan tema Pentakosta, karena kita ini mendalami, memahami artinya gitu loh. Tidak lagi nungguin lagi sampai wah ini kita udah di lantai 5, lantai paling tinggi toh.
Kita berdoa, ntar ada angin ya kan segala macam. Anginnya angin AC Bapak Ibu di sini ya. Tidak ada angin-angin seperti yang ada di situ, ada tiupan angin gitu kan. Nggak taunya si Iwan bisikin, Pak Gusti gitu ya, ditiup gitu. Ya kan, nggak ada lidah-lidah api, ini hanya penggambaran pada waktu itu saja dan Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan hari ini kita mendapat apa? Pencurahan Roh Kudus itu kita sudah dapatkan. Enggak kita nantikan lagi, kita nungguin Roh Kudus tercurah atas kita. Kita berdoa seperti nanti para rasul gitu loh. Ada lidah-lidah api di atas kepala kita. Ada tiupan angin gitu kan. Ada sesuatu fenomena yang terjadi gitu kan. Ada goncangan gitu loh. Lalu kita bisa berkata-kata bahasa lain misalnya. Menunggu fenomena itu. Enggak, Bapak Ibu. Seringkali orang salah bahwa ini sekali untuk selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya. Anda dan saya saat ini sudah mendapat pencurahan Roh Kudus gitu ya. Saya mengetahui saya ini dapat pencurahan daripada Roh Kudus itu dari mana sih Pak gitu ya. Kita mungkin berpikir ya, kapan saya mendapat pencurahan Roh Kudus gitu ya. Tandanya saya apa nih dapat pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu. Kita akan coba lihat lagi di bagian berikutnya. Ketika Petrus berkhotbah ya. Nah, saya sudah membuat konten YouTube di YouTube channel saya mengenai beberapa hal detail. Jadi saya nggak akan bicara hal-hal detail, saya akan bikin satu highlight saja gitu kan. Nah nanti karena saya sudah bikin di YouTube channel, jadi saya nggak mau ngulang. Jadi Bapak Ibu yang masih mau mendalami per detail, itu di khotbah Petrus saya bikin berapa sesi. Di khotbah Petrus sesi 1, 2, 3 karena panjang gitu ya. Jadi saya udah bikin di YouTube channel. Jadi teman-teman bisa lihat. Pentakosta pun demikian. Saya sudah bikin YouTube channelnya gitu ya. Jadi nanti tinggal lihat aja pengajarannya seperti apa. Nah saya coba highlight. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Saya akan baca yang genap dulu ya. Lalu Bapak Ibu baca yang ganjil. Kita coba sampai ayatnya yang ke-28 ya. Yang ke-28. Ini kita agak belajar kebenaran firman Tuhan ya. Saya genap, Bapak Ibu ganjil ya, khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak maksud seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan dan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu sadarkan dan kamu dibunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang pada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Kita akan coba loncat dan kita akan baca bersama-sama ayat ke-32 ya.
Ayat ke-32 dan 33 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Waktu kita mengerti, kita mengetahui, maka kita tahu sebenarnya Roh Kudus sudah dicurahkan atas setiap kita. Karena tanpa pencurahan Roh Kudus, tidak mungkin orang berdosa akan mengenal Allah yang sejati. Tidak mungkin. Di dalam khotbah Petrus, dia menyampaikan nubuatan dari Nabi Yoel gitu ya, dari Daud gitu loh. Ini bicara gulungan kitab para nabi. Jadi pada waktu Petrus berkhotbah mengenai Yesus di dalam kebenaran yang ada pada waktu itu dalam kitab para nabi, dia sampaikan itu merujuk pada Yesus ini loh. Dia menyampaikan, makanya kan kemarin pada waktu Tuhan Yesus menceritakan perjalanan ke Emmaus gitu ya, Kristus saja menceritakan atau memperkenalkan dirinya dengan kitab suci. Waktu dalam perjalanan, ya kita masih ingat pada waktu itu mereka lagi nggak kenal siapa Yesus, padahal Yesus berjalan dengan mereka. Tuhan Yesus juga ceritain mengenai kitab suci. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya aja melalui kitab suci tuh, luar biasa ya. Nah, Petrus menyampaikan kepada firman Tuhan, lalu dia merujuk kepada Yesus ini loh yang kumaksudkan, yang kamu dengar dan kamu lihat. Nah, akhirnya kita lihat bahwa saya loncat lagi ya, skip. Kita akan lihat bagaimana ayat ke-37 ya. Ayat ke-37 sampai ayat yang ke-40. Saya ganjil Bapak Ibu genap. 37 sampai 40 ya. Ketika mereka dengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bayangkan ya, Petrus khotbah di hadapan orang-orang yang mungkin ada oknum-oknum yang pada waktu ikut untuk berteriak salibkan dia, salibkan dia. Bayangkan ya, Petrus berani sekali, makanya waktu mereka terharu gitu loh. Dia tanya kami mesti ngapain, jangan di balik itu, di dalam kumpulan orang itu yang mendengar, ada orang-orang yang mungkin memaku, yang mungkin ikut meledek, yang ikut menghujat, yang mungkin ikut meludahi Yesus. Maka pada waktu itu ditegur bagaimana kuasa Roh Kudus akhirnya memberikan mereka kesadaran akan dosa mereka. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Ya, di dalam Yohanes kita kemarin sudah bahas gitu kan. Roh Kudus itu menginsafkan manusia daripada dosa. Salah satu pekerjaan Roh Kudus. Maka kita tahu bahwa kalau kita mendapat pencurahan daripada Roh Kudus adalah ketika Anda dan saya menyadari siapa kita dan siapa dia. Waktu ketika orang-orang banyak ini dia menyadari bahwa betapa mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan, ketika dia merasa bahwa aku ini orang berdosa, maka mereka terharu, saya mesti gimanain para rasul. Mereka yang ditegur dosanya akhirnya dia menyadari kami mesti bagaimana. Kami binasa ini, kami sudah menyalibkan, tanda petik ini ya, mereka ikut menyalibkan gitu ya, tanda petik gitu ya, walaupun dia hanya ngomong doang gitu ya. Tapi mereka mungkin yang terlibat secara tidak langsung menyalibkan Yesus. Sudah tidak ada lagi kesempatan itu, kami mesti gimana. Maka Petrus mengecam. Khotbah yang benar-benar akhirnya membawa orang pada pertobatan adalah khotbah yang akhirnya dengan keras menyatakan kuasa daripada Allah, menegur dosa. Itu khotbah yang paling efektif. Petrus ketika pencurahan Roh Kudus, maka dia berkhotbah bicara mengenai Yesus dan dia tidak tanggung-tanggung menegur dosa daripada orang-orang berdosa yang memang harus ditegur gitu ya.
Ketika orang berdosa sadar, disitulah kita tahu bahwa saya mendapat pencurahan daripada Roh Kudus. Karena tidak mungkin orang yang tidak memperoleh Roh Kudus akan sadar bahwa dia itu orang berdosa. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Tidak mungkin. Orang yang mendapat pencurahan daripada Roh Kudus, orang yang mengetahui diri orang berdosa dan akhirnya dia tahu siapa Tuhan. Dia mengenal siapa Allah. Dia mampu mengenal Allah yang sejati, maka dialah orang yang memperoleh pencurahan Roh Kudus. Orang yang akhirnya semakin hari mengenal Yesus, kalau kita orang percaya, kita orang Kristen ya. Ini kita tadi kelompok yang mungkin orang yang di luar Tuhan, lalu dia bisa percaya kepada Yesus yang dari dulu menyembah berhala atau Baal, lalu datang kepada Yesus memberi diri untuk dibaptis. Ini adalah orang yang mendapat pencurahan Roh Kudus. Kalau enggak mungkin. Nah, gimana kalau orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen yang selama ini ke gereja, kalau dia tidak mengenal Kristus di dalam kebenarannya, dia belum memperoleh karunia itu. Karunia yang terbesar daripada Roh Kudus adalah kita mengenal dia di dalam kebenarannya. Bukan orang yang bisa dengan satu fenomena itu besar kuasanya. Saya pernah berdebat dengan papa saya. Kalau berdoa tidak dengan bahasa yang bla 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 tadi, dia anggap bahasa roh gitu ya. Nggak ada kuasanya katanya. Siapa yang ngajarin? Dia bilang. Saya pernah berdebat dengan papa saya, udah lama kisah ini gitu ya. Saya bilang, aduh, kasihan sekali. Apakah dengan saya memiliki kuasa daripada Roh Kudus, waktu saya berdoa, saya mengucapkan bahasa-bahasa yang tentunya orang nggak ngerti. Kalau saya sekarang khotbah misalnya, khotbah ya. Bla 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 bla, ngerti gak Bapak Ibu? Nggak ngerti. Pulang dari sini, apaan sih Pak Hengki ngomong 1 jam gitu kan? Bla 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 beli 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 beli. Ada beli.com gitu ya. Nggak ngerti buat apa? Bukan itu, pencurahan Roh Kudus nggak mengajarkan. Roh Kudus ketika dicurahkan justru menyegarkan logika kita, menyegarkan pengertian kita. Oh gitu ya, oh ternyata saya ya, oh aduh saya yang ikut teriak tuh salibkan gimana Petrus sekarang. Saya nggak tahu loh, itu ternyata Tuhan. Saya ikutan begini loh, walaupun saya nggak ikutin makuin gitu ya, enggak. Saya cuma ikutin kesan doang, gimana dong? Dia berasa seperti itu dong. Akhirnya dia datang, dia terharu. Itu orang yang sadar gitu ya akan dosanya. Itulah orang yang mendapat pencurahan Roh Kudus. Itulah yang mendapat karunia daripada Roh Kudus yang menyadarkan orang berdosa. Itulah. Ya, bukan yang berkata-kata yang gak jelas gitu. Bukan. Tapi justru kita makin dijelaskan. Oh, ternyata dia adalah Tuhan. Mati deh saya. Saya ikut ludahin lagi. Sekarang saya tahu saya salah. Aduh dia Tuhan, saya udah ludahin nih Petrus gimana? Petrus mengecam, menasehati. Maka ketika kita melihat bahwa dulu waktu di Menara Babel, kejadian 11 gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Waktu kejadian di Babel, Menara Babel ya, itu kan mereka sepakat untuk membangun menara yang tinggi, ya kan? Mereka satu bahasa. Dia ingin menantang Tuhan. Yuk kita beri nama nanti. Dia ingin ke langit sampai tinggi. Mau nantang Tuhan gitu. Itu perlambangan manusia yang memberontak, ingin melawan Tuhan, ingin seperti Allah. Lalu di Menara Babel gagal dibangun karena Tuhan mengacaukan bahasa. Coba kita lihat di dalam Kejadian 11. Kita coba review saja Kejadian 11, saya akan kutip saja. Bagaimana ketika kejadian itu Menara Babel, Tuhan mengacaukan bahasa. Kejadian 11, kita kutip ayatnya yang ke-7 sampai ke-9. Kita baca sama-sama 3 ayat ini. Kejadian 11 ayat 7 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang kota itu disebut Babel,
Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situ mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saya coba kutip lagi yang tadi kita sudah baca, kita bandingkan ya. Dari ngumpul, Tuhan kacaukan, sebar, ya. Nggak ngerti satu sama lainnya bahasa. Lu ngomong apa sih? Lu ngomong apa sih? Makanya mereka mencar. Bubar semua, misbar gitu kan. Nggak ngerti satu dengan yang lainnya. Tapi di hari Pentakosta, saya akan kutip saja ayat 8 yang sudah tadi kita baca. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita bisa ngerti dari berbagai suku bangsa yang tadi terpencar-pencar, dari Filia, Arab, Kreta, Mesopotamia, Virgia, dan lain sebagainya. Langsung disatukan, kita ngerti. Yaitu ngerti apa? Ngerti mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Allah, pekerjaan-pekerjaan besar. Yaitu nanti bicara keselamatan yang datangnya daripada Allah, Yesus. Mereka sekarang jadi mengerti dan mengenal siapa Yesus. Orang-orang kok jadi semakin memahami. Ini ada apa nih? Kok kita semua jadi ngerti? Itulah pencurahan Roh Kudus, di mana yang tadinya tidak mengerti mengenai kebenaran, maka Roh Kudus dicurahkan, maka kita orang yang percaya, kumpulan daripada domba-domba, kembali mengerti Allah yang benar, mengenal Yesus yang benar, mengenal kesejatiannya gitu loh. Yesus yang sejati, kita makin kenal, makin tahu. Itulah pekerjaan Roh Kudus, menyatukan kembali umat pilihan daripada Allah. Roh Kudus sedang mengembalakan. Yang nggak ngerti dipanggilin jadi ngerti. Ngerti. Bukan kayak di Babel, tidak mengerti. Kalau kita sampai hari ini akhirnya mengerti kebenaran firman Tuhan, itulah pekerjaan Roh Kudus. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Waduh, ada yang bangga sekali. Saya pernah cerita gitu kan, kepada rekan saya, dia cerita aku, wah gue mah dari kecil udah gini-gini aktif di remaja, youth gitu segala macam gitu ya. Tapi saya lihat hidupnya nggak bertumbuh. Cirinya adalah orang yang bertumbuh gitu ya, dewasa, dia tahu mengenai kebenaran firman Tuhan. Kita ini kalau pengajar gitu ya, kita nggak ngerti apa yang kita ajar, kita bahaya, bisa menyesatkan orang. Maka nggak sembarangan. Waktu kita, misalnya contoh gitu ya, dulu ada perdebatan saya dengan papa saya itu, kan dia diajarnya nggak benar berarti nih, iya kan? Bisa ngertinya kok begitu, kok bisa begitu? Yang punya kuasa adalah orang yang berdoa bisa berbahasa roh. Wah kacau. Didoain nggak ngerti ngomong apa sih gitu kan? Apa bedanya sekarang dengan tanda petik gitu ya? Bapak ibu dan saya gitu ya, ke dukun misalnya gitu kan, gitu, oh apa yang pengen gitu kan, disembur gitu. Saya nggak ngerti juga ya, hompi laheng kan gitu kan, disembur gitu kan. Karena di dalam doa pun kita bisa menginjil, Bapak Ibu, jangan salah. Kita berdoa dengan bahasa yang dimengerti orang itu bisa dikuatkan imannya. Coba kalau saya berdoa untuk Iwan atau bla 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 gitu kan, Iwan apa yang didapat gitu ya? Nggak ngerti apa-apa dia, nggak ada yang dikuatkan imannya, hanya dikuatkan emosinya. Oh gitu, kayaknya ada dapat sesuatu gitu ya. Nggak gitu Bapak Ibu. Fenomena ini terjadi pun hanya sekali di dalam Alkitab dicatat, tidak diulang. Makanya saya bingung, ada beberapa hamba Tuhan menyatakan hari Pentakosta seri kedua, seri ketiga. Saya bingung. Hamba Tuhan ini yang bicara di YouTube channel, bisa lihat teman-teman Bapak Ibu. Mana ada lagi hari Pentakosta ini satu sampai selama-lamanya, mewakili seluruh dunia, mewakili sampai seluruh zaman sampai akhir zaman. Roh Kudus nggak naik turun gitu loh, kayak teh celup, nggak naik turun gitu ya, kita naikin turunin ya kan. Roh Kudus nggak demikian, Tuhan curahkan sudah, that's it. Maka gereja terbentuk gitu kan, supaya apa? Orang-orang yang belum percaya gereja panggil,
Waktu gereja memberitakan firman, maka pekerjaan Roh Kudus mencari itu. Roh Kudus mencari yang terhilang, sama seperti gembala, dia menyebar gitu kan ke hati setiap orang. Ketika orang datang gereja lalu mendengar kebenaran, maka mereka memberi diri dibaptis, dia percaya pada Yesus. Disitulah tuh Roh Kudus, hadiah terbesar gereja yang diberikan Allah. Maka kalau kita sampai hari ini tanpa Roh Kudus, kita nggak mungkin sampai hari ini ngerti firman Tuhan. Anda dan saya, kalau misalnya dulu saya nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, dulu saya sempat kacau dengan doktrin saya, lalu sekarang saya ngerti kebenaran firman Tuhan, itu ada pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Dulu saya juga ngaco, Bapak Ibu. Saya dulu berbahasa-bahasa juga gitu ya, Bapak Ibu. Karena kan biar kelihatan keren ya, kadang gitu ya. Saya doa gitu, anak muda dulu. Kok gua doang? Gua doang, berasa lain, yang lain saya diem, kok gua doang ya. Saya pernah Bapak Ibu ditantang, siapa yang mau berbahasa roh? Wah, saya maju Bapak Ibu. Saya doang yang gak ada. Yang gak dapet katanya. Malah ditanya yang aneh-aneh. Jangan-jangan dosa apa segala macam, lu apa gitu kan. Apa kiri kanan saya lebih suci dari saya gitu kan. Saya gak ngerti tuh. Dulu masih remaja, saya maju Bapak Ibu, maju. Saking pengennya, pengen gitu kan. Terus ada altar call. Siapa yang mau bahasa roh gitu kan. Wah, saya maju karena saya pengen banget. Sampai selesai, sampai orang udah pakai itu, saya nggak terjadi apa-apa Bapak Ibu. Konselornya bingung ya, ke pinggir saya. Ini kayak ditanyain aneh-aneh gitu ya. Jadi apakah saya ada dosa gitu kan. Oh, udah langsung banyak latar belakang gitu kan. Saya bilang, ini apaan nih, kok jadi kayak interogasi gitu kan. Saya bingung juga ya. Roh Kudus nggak ada pada saya, mungkin kan gitu ya. Saya mikir ya sudahlah gitu kan, ya sudahlah gitu kan. Ya pas doa lagi gitu kan rame-rame, ya saya ikut aja gitu kan. Biar kelihatan aja gitu loh, bahwa saya ada kuasa Roh Kudus gitu loh. Bayangkan, ini kan motif yang salah. Pada waktu itu mah saya enjoy aja menjalankan sesuatu yang salah, Bapak Ibu. Apakah saya ada Roh Kudus pada waktu itu ketika saya berbicara bla 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 misalnya? Nggak ada. Nggak ada berarti. Ketika saya tahu nggak demikian ternyata. Salah saya selama ini. Saya bersyukur. Guys, ngerti gitu loh. Oh ini toh. Banyak orang yang akhirnya saya yakin Roh Kudus itu membawa kita akhirnya mengenal yang benar. Itulah Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus ya. Anda dan saya kalau bisa kenal dengan benar, terus tahu, wah ini kayaknya saya sudah salah nih kemarin. Aduh saya salah nih. Aduh benar, balik lagi ke yang benar. Nah itu pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menuntun, membimbing dia. Yang hilang Tuhan cari. Pekerjaan Roh Kudus itu bawa balik, tarik balik. Maka gereja itu akhirnya terbentuk di dalam jemaat mula-mula. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, maka terbentuk gereja, Bapak Ibu. Itu hari jadinya gereja. Roh Kudus tercurah, gereja muncul. Itulah hadiah terbesarnya. Dan gereja itu adalah ulang tahunnya tuh. Hari jadi gereja, hari Pentakosta. Hari jadi gereja. Maka kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan, kita patut bersyukur. Karena Roh Kudus ada dalam kita. Dia nggak naik turun. Entar ya, setelah 10 hari sudah nanti saya naik lagi gitu loh. Nanti tungguin lagi tahun depan, hari Pentakosta, ya kan? 10 hari berdoa, lalu saya turun lagi, saya kasih lagi sesuatu buat kamu. Enggak demikian. Kalau kita sadar bahwa kita mengerti kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, waktu Roh Kudus ada di dalam kita, maka hidup kita bergantung pada kebenarannya. Maka kita akan melekat pada kebenaran itu. Maka kita akan terus ingin rasanya mendengar kebenaran firman Tuhan. Terus ingin rasanya dekat dengan Tuhan. Ingin rasanya pengen sekali gitu ya, bersekutu di dalam kebenarannya. Mau belajar firman. Itu cirinya kita. Kadang kalau di dalam kehidupan kita gitu ya, dengan hiruk pikuk kita, kesibukan kita seringkali juga dalam kemalasan kita segala macam, Roh Kudus begitu sabar temenin kita, Bapak Ibu. Ya, Roh Kudus gak pernah tinggalkan. Oh, kalau kamu sudah tidak kudus lagi hidupnya, saya keluar ya, permisi dulu. Kamu sudah tidak kudus lagi, kalau kamu kudus baru saya masuk gitu loh.
Saya pernah berdebat dengan teman saya juga hal begini nih. Dia punya pengertian bahwa Roh Kudus akan pergi kalau saya berdosa. Misalnya nih saya judi, nggak kudus toh, ya kan? Judi nih, Roh Kudus pergi. Kalau saya udah nggak judi lagi, Roh Kudus masuk lagi. Dia keluar masuk kayak ingus, Bapak Ibu. Pilek, ngerti gak? Enggak gitu ceritanya. Loh, nggak bisa gitu dong. Kan Roh Kudus kudus. Kalau saya lagi judi ada Roh Kudus, berarti Roh Kudus gimana? Nggak kudus dong Roh Kudusnya. Bagaimana Bapak Ibu menjawab hal ini gitu loh? Ya kan? Roh Kudus akan tetap diam. Bukan berarti pada waktu Anda dan saya berdosa atau berjudi, misalnya saya berjudi, terus Roh Kudus itu nggak ada. Roh Kudus ada. Dia akan tegur setiap kita. Seringkali kita yang berani menantang dia. Menantang dia. Benar Bapak Ibu ya? Kita sudah tahu salah, tapi kita tetap lakukan itu. Roh Kudus lewat hati nurani, lewat teguran apa segala macam, pasti ada satu rivalitas ya, pergumulan ya, pasti kan. Nggak tenang loh kita loh. Benar ya? Kalau orang udah percaya Tuhan, lalu masuk ke judi lagi misalnya. Saya dulu suka judi bola gitu ya. Aduh kayaknya nggak tenang. Judi tetap judi. Tapi Roh Kudus bikin kita gelisah loh Bapak Ibu. Bayangkan loh. Roh Kudus juga engkau bergumul gitu loh. Dia nggak keluar. Kalau dia keluar misalnya gitu ya, jangan-jangan bukan keluar, engkau nggak pernah ada Roh Kudus. Roh Kudus belum tercurah atas kamu. Tapi kau berasa Roh Kudus sudah ada. Kalau Roh Kudus sudah ada, engkau tidak mungkin. Karena Roh Kudus akan menginsafkan engkau, itu salah satu pekerjaannya di dalam Yohanes. Maka kita akan terus dalam kegelisahan kita. Roh Kudus akan bawa kita lagi. Dia begitu sabar. Oke, you masih keras, ya kan? Dia masih sabar, dia diam gitu ya. Di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan juga izinkan kamu begitu. Oke, biarin aja nih. Nanti kalau udah nyungsep, nah nyaho tuh kan. Tapi dia akan datang tetap gitu loh. Kan gue udah bilangin bro. Iya dong, dia akan tuntun lagi. Nggak keluar masuk Bapak Ibu. Tidak demikian. Maka pada waktu orang percaya ada satu feel-nya berbeda. Ketika misalnya kita melakukan satu kesalahan, maka kita bawaannya, Tuhan ampuni saya. Benar Bapak Ibu ya. Ketika kita melakukan hal berdosa di hadapan Tuhan, langsung kita berdoa, kayak Roh Kudus mendorong kita untuk minta maaf kepada Tuhan. Doa mohon ampun. Benar Bapak Ibu. Sampai kapanpun, kalau dengan konsep Roh Kudus akan masuk ketika saya kudus, tidak ada yang pernah dapat Roh Kudus. Karena manusia berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa, tidak ada satupun yang mulia, tidak ada. Justru karena tahu engkau lemah, maka Yesus datang gitu loh. Dia kasih roh penghiburan. Dia mengembalakan Roh Kudus supaya engkau tidak terhilang. Inilah fungsinya. Bukan karena saya kudus dia masuk. Lu udah kudus gak butuh Roh Kudus. Justru karena engkau tidak kudus, maka Roh Kudus akan menguduskan engkau. Karena Kristus sudah mati. Dia akan terus tuh kan memimpin perjalanan hidup kita untuk serupa dengan dia. Maka hidup kita nanti serupa dengan gambar dia. Gambar Allah yaitu Kristus, serupa dengan Kristus. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Tidak keluar masuk, tetapi kita yang seringkali berani sekali menantang Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang menantang kebenaran. Kita tahu ini salah, kita tetap ikut juga. Ya, seringkali kita kompromi terhadap dosa karena kita yang berani melawan. Bayangkan ya betapa jahatnya manusia. Kalau Anda dan saya tidak kenal Kristus, Anda akan terus membangkang. Kita yang sudah kenal saja banyak bangkang. Banyak bahkan pendeta yang cong tipo kan. Bicara Yesus dianya cong tipo loh. Banyak sekali kan. Banyak. Dia tantang itu, dia nantang itu sebagai bayangan. Mau gimana? Tapi kalau Roh Kudus ada, kita tidak mungkin gitu ya. Kita akan berangsur-angsur progresif Bapak Ibu.
Saya nggak bisa bilang kalau hari ini kita ketika sudah dapat Roh Kudus, lalu kita langsung tiba-tiba gitu ya, yang biasanya ngerokok tiba-tiba nggak ngerokok, hilang gitu kan. Nggak gitu juga. Tapi ada juga yang demikian, ada gitu loh. Nggak bisa digeneralisasikan, tetapi ada satu perasaannya akhirnya, aduh saya harus melawan kedagingan saya. Ada satu perlawanan untuk mematikan kedagingan saya. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Ada kegairahan itu yang saya mau untuk stop. Saya seperti saya dulu, nggak mau judi bola lagi, Bapak Ibu. Ada perlawanan itu. Sesekali judi lagi karena udah ini segala macam. Aduh nimpuk lagi deh nih. Aduh nih final champion. Aduh kayaknya, aduh gue feeling nih. Aduh gue fansnya nih gitu ya. Ada perasaan itu, Bapak Ibu. Tapi berangsur terus akan ditegur, akan hilang, Bapak Ibu. Inilah yang saya pikir kalau kita bertumbuh dalam iman, maka lambat laun gitu ya, kita akan meninggalkan dosa, Bapak Ibu. Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak mungkin kita bisa tinggalkan dosa, karena Roh Kudus yang akan terus, jangan, dia akan tarik kita terus. Jangan ke sana, dia akan tarik kita terus. Walaupun kita juga ngotot mau ke situ. Tapi inilah pergumulan, Bapak Ibu ya. Nggak mudah. Ya, tapi itulah pekerjaan Roh Kudus, kita bersyukur. Kalau saya akhirnya bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, kalau tidak ada Roh Kudus, bayangkan, nggak mungkin nyampe ke situ. Kalau saya bisa tidak lagi judi bola misalnya ya, saya ambil kejadian saya saja ya, peristiwa pengalaman saya. Karena Roh Kudus pimpin saya. Oh nggak mungkin kok. Apalagi sekarang online, waduh, gampang sekali gitu ya. Tinggal download ya kan. Masukin gitu kan di bet sekian-sekian ya kan, udah timpuk main. Betul gak? Masukin, mau pilih maneh ya kan, gampang Bapak Ibu sekarang. Saya diajarin sama teman saya, kurang ajar gitu kan, saya jauh-jauh gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita main medsos ya, karena iklannya itu judi bola gitu. Judi bola, kita main medsos, wah itu kayak bagi saya, wah gila ini kacau nih gitu ya. Bayangkan, tapi kalau nggak ada pekerjaan Roh Kudus nggak mungkin. Sampai hari ini Bapak Ibu, puji Tuhan ya, nggak judi bola lagi. Puji Tuhan gitu loh. Dari mana? Dari itu loh, Roh Kudus gitu loh. Yang akhirnya kita juga berjuang. Kalau kita misalnya pekerjaan Roh Kudus itu orang percaya, kita akan melawan itu. Kita akan terus melawan kedagingan kita. Kita akan fight gitu loh. Karena tahu ada Roh Kudus di sini yang akan bantu saya gitu loh. Nggak sendiri. Nggak ditinggalin sendiri, babak belur kita. Waktu kita masih kedagingan, dia tarik, oke gue temenin gitu loh. Atlet nggak sampai kejebak gitu loh. Roh Kudus nggak bakalan tinggalin kita, karena Tuhan yang janjiin itu. Dia akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Roh Kudus punya misi juga untuk memberitakan siapa Yesus, supaya Anda dan saya juga ngerti siapa Tuhan Yesus, siapa Dia di hadapan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Tadi Petrus mengutip kitab para nabi gitu loh. Anda dan saya harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Semakin kita ngerti firman Tuhan, kita semakin mengetahui bahwa Roh Kudus itu tercurah atas kita. Kita semakin nyata karya Roh Kudus dalam hidup kita. Salah satu karya Roh Kudus dalam hidup kita adalah kita mengenal siapa Yesus di dalam kebenarannya. Kalau nggak mungkin. Yesus yang kumaksudkan ini. Yesus inilah gitu ya. Yang kamu lihat, yang kamu dengar. Ya paham sekarang. Kami mesti bagaimana Rasul? Pertobatan terjadi. Pertobatan terjadi. Ya, saya berharap juga pada malam hari ini kita semakin hari mengenal Kristus di dalam kebenarannya. Tanda bahwa Roh Kudus tercurah dalam hidup kita, kita makin mengenal Kristus yang benar. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, tanpa ada Roh Kudus, tidak mungkin manusia berdosa mengenal Tuhan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kemurahan daripada Tuhan yang Kau berikan pada kami pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus yang ada dalam diri kami boleh terus mengingatkan kami akan segala kelemahan kami boleh dikuatkan. Kami boleh terus diingatkan untuk kami boleh melawan segala kedagingan kami. Tuhan, kami bersyukur karena pekerjaan Roh Kudus begitu indah sehingga kami bisa mengenal Tuhan yang sejati, Tuhan yang benar. Karena tanpa demikian, kami akan menjadi orang-orang yang tersesat.
Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Diberkatilah kami karena firman Tuhan memberikan kami pencerahan pada malam hari ini buat setiap kami. Dalam nama yang kudus kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Oke, kita akan